Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apep Jenal Mustafa, CGP dari SMA Negeri 1 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Angkatan Kedua, Jawa Barat. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mencapai kemerdekaan belajar. Kalau kita cermati dan telaah tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, minimal ada 3 sudut pandang yang kami telaah. Yang pertama adalah pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan dan peradaban. Yang kedua adalah adanya perubahan. Yang ketiga ada esensi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah terbentuknya nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara memandang untuk para pendidik untuk terus terbuka dan membuka diri, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan zaman yang terjadi di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan sumber belajar yang memiliki potensi-potensi kultur budaya Indonesia akan berkaitan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman sebagai bentuk dalam melakukan perubahan yang terjadi. Hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak adalah segala-galanya, baik mengenai penghidupan pribadinya maupun penghidupan kemasyarakatan. Jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zamannya. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan ajas-ajas hidup kebangsaan yang bernilai, asas kehidup kebangsaan yang bernilai dan tidak terbentuk dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kita sebagai guru, kita sebagai pendidik tidak bisa merubah kodrat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak itu. Tetapi kewajiban kita sebagai pendidik adalah menuntun, mendidik supaya anak bisa mandiri, supaya anak bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Salah satu tugas kita adalah mendidik untuk mengadakan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perkembangan anak tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak, karakter merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemanusiaan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat dikaitkan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, pikiran yang ditimbulkan dari pikiran, karsa, afektif yang ditimbulkan dari hati sanubari, sehingga menciptakan karya psikomotorik dalam bentuk dan gerak. Antara cipta, karya, karsa dan cipta, karsa, karya tidak bisa disatukan. Ada 3 ranah di dalam taksonomi itu, ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Pendidikan alam di rumah merupakan ruang yang besar untuk mendidik anak. Mengapa? Karena tuntunan, toladan yang ada yang diberikan oleh orang tua menjadi pembentuk watak budi pekerti yang ada dalam diri anak tersebut. Pendidikan dari keteladanan dari kakaknya, keteladanan dari elemen yang ada di dalam keluarga tersebut akan membentuk pribadi anak. Keluarga menjadi tempat interaksi sosial antara kakak adik sehingga menjadi kemandirian, dapat menciptakan anak dapat belajar antara satu dengan yang lainnya. Belajar antara satu dengan yang lainnya akan membentuk watak
pribadi anak tersebut. Jadi pendidikan di keluarga adalah hal terpenting dalam pembentukan karakter budi pekerti anak tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.